إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga anti semua atau antun semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka ana sampaikan ahlan wa sahlan. Insyaallah pada semester ini kita akan belajar bersama sebagaimana semester atau tahun yang lalu kita mempelajari fikih. Maka semester ini insyaallah juga masih bersama ana Teguh Irfan Atsigah, kita akan mempelajari kelanjutan dari kitab fikih yaitu kelas 8. Maka sebelum kita masuk ke materi pelajaran fikih, ana ingin sampaikan sebagai mukadimah mungkin karena ini adalah pertemuan pertama. Maka yang ingin ana sampaikan, wahai antun semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya menuntut ilmu syar'i, ilmu agama ini memiliki keutamaan yang luar biasa, yang sangat besar, terutama ilmu fikih ini. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah menjadikan dia faham terhadap agamanya. Di antaranya yaitu faham masalah fikih. Tentunya banyak, bukan hanya fikih yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang pertama adalah memahami akidah, kemudian memahami fikih, kemudian muamalah, akhlak dan yang lainnya secara umum. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Fokus dengan yang kita pelajari yaitu fikih. Maka ana ingin menyampaikan beberapa poin di pertemuan pertama ini. Yang pertama, hendaklah anti semua atau antun mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah memasang niat di dalam hati bahwasanya ana belajar fikih ini atau belajar pelajaran yang lain adalah untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, untuk mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan ana niatkan untuk berbangga-banggaan atau sombong kepada orang lain atau meremehkan orang lain. Tidak, ini tidak diperbolehkan dalam agama yang kita cintai yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, ana wasiatkan atau nasihatkan untuk anti semua atau antun, hendaklah mulai sekarang lebih bersemangat dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh ustadz atau ustazah atau guru yang lainnya. Dan jangan lupa juga memilih teman. Pengaruh teman banyak, sangat mempengaruhi kepada seseorang. Maka anti selama di ma'had ini, kita tidak mengatakan ada santriwati buruk atau jahat atau tidak. Pilih yang paling baik, pilih yang terbaik, yang paling cocok dengan anti, yang menjadikan anti semangat belajar dan anti gampang murojaah dan sebagainya. Pilih dia, jangan anti pilih teman yang membuat anti lalai dari belajar. Maka ini saya nasihatkan dan saya tekankan untuk anti semua bahwa hendaklah anti memilih teman yang baik atau yang paling sesuai dengan anti, yang menyebabkan anti semangat dalam mempelajari ilmu agama. Kemudian selanjutnya, pesan selanjutnya yaitu hendaklah ilmu yang anti dapatkan selama ini, baik itu di kelas 7 ataupun yang akan anti dapatkan sebentar lagi di kelas 8, hendaklah berusaha diamalkan. Karena tujuan dari kita belajar adalah untuk mengamalkan. Tidak ada gunanya ilmu yang kita miliki begitu banyak tetapi tidak diamalkan. Oleh karena itu Allah menyebut di dalam Al-Qur'an, innalladzina amanu wa amilus sholihat, dalam banyak ayat. Ulama menyebutkan kurang lebih 80 ayat yang berkaitan dengan beriman dan beramal soleh. Maka ini beberapa poin yang ingin ana sampaikan sebagai mukadimah pertemuan pertama kita untuk tahun ini di kelas 8. Maka insya Allah mulai sekarang insya Allah kita akan belajar bersama. Dan kitab yang kita pelajari sekarang fikih menggunakan bahasa Arab. Karena waktu kelas 7 nanti belajar pakai bahasa Indonesia. Insya Allah mulai tahun ini atau semester ini nanti akan belajar bahasa Arab. Dan jangan khawatir bagaimana nanti kita tidak paham. Nanti kita pelajari bersama
Nanti ana bacakan atau ada yang baca salah seorang, kemudian ana terjemahkan baru ana jelaskan. Thayyib. Santriwati semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sebutkan tadi beberapa poin, maka kami ingin menambahkan poin yang lain, yaitu wasiat atau nasihat mungkin bisa disebut. Mumpung ini adalah kesempatan atau pertemuan perdana, maka yang ingin ana tambahkan adalah mumpung sekarang anti semua berada di rumah, masih bersama orang tua atau bersama kerabat, atau mungkin ada yang tinggal dengan neneknya, dengan kakeknya, yang intinya masih ada di rumah dalam keadaan wabah seperti ini. Maka saya nasihatkan, dan ini nasihat untuk kita semua, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan, menetapkan atas kalian untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka manfaatkan, ini momentum yang sangat luar biasa. Ini kesempatan yang sangat bagus. Ilmu yang anti dapatkan di Ma'had selama ini, manfaatkan sekarang. Gunakan sebaik-baiknya agar dilihat hasilnya oleh orang tua anti. Jangan di rumah sekarang kerjaannya sibuk, pagi pegang HP, siang main HP, sore main HP, malam main HP, tidur pegang HP. Ini tidak bagus, ini tercela. Kalau orang umum saja, orang yang tidak belajar agama melakukan hal seperti ini, kita akan mengatakan tidak bagus, tidak pantas, atau mungkin tercela. Apalagi anak ma'had, ini masalahnya, apalagi santriwati. Maka anti semua yang di rumah, manfaatkan, berbaktilah kepada orang tua. Apa yang anti bisa lakukan, lakukan. Uminya misalnya lagi sibuk, maka anti cuci piring. Kalaupun sudah selesai, sudah dibersihkan, anti sapu halaman, atau anti pel, atau anti lap apa yang kotor. Ini semua manfaatnya sangat besar, sehingga orang tua di rumah merasakan, alhamdulillah ternyata anak saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Manfaatkanlah ini, manfaatkanlah sekali lagi, mumpung anti semua ada di rumah. Orang tua anti membutuhkan bantuan. Jangan anti merasa anak sedang liburan, maka anak habiskan waktu, manfaatkan waktu seluas-luasnya untuk bermain-main. Tidak, ini tidak boleh dilakukan oleh santriwati. Bangun pagi-pagi, bantu orang tuanya, mungkin gendong adiknya dan sebagainya. Maka ini mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin terakhir kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan atau mengangkat wabah yang menjadi ujian bagi seluruh manusia sekarang ini. Dirasakan dampaknya begitu banyak oleh negara-negara di dunia. Maka kita tidak tahu siapa di antara antun mungkin doanya yang dikabulkan. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, angkatkanlah dari kami wabah corona ini, penyakit ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh kaum muslimin dan muslimah dari segala fitnah, dari segala penyakit, dari segala wabah dan yang lainnya. Mungkin hanya ini yang ingin kita sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.